Halo, mari kita bangkitkan semangat hari ini. Kalau Anda nih, lagi merasa lelah atau kayak kehilangan arah gitu ya, nah Anda ada di tempat yang pas banget untuk dapat suntikan energi baru. Betul, kita butuh banget energi positif sekarang ini. Iya kan? Nah, hari ini kita mau bedah tumpukan Revive kita nih. Jadi Revive ini sebutan untuk materi kita kali ini ya, dan kita pakai nilai-nilai core sebagai fondasi utamanya. Oke, fondasi core ya. Menarik. Iya. Coba deh, bayangkan ini, pernah nggak sih Anda merasa hidup ini persis kayak aplikasi peta navigasi yang lagi error? Oh, yang nyasar dan muter-muter itu ya? Iya, yang kita tuh udah tahu persis nih, tujuan akhirnya kemana, tapi tiba-tiba jalan ditutup. Terus impian gugur, dan aplikasinya kayak terus-terusan ngomong di kepala kita, mencari rute ulang gitu terus. Wah iya, rasanya kan sangat melelahkan ya jalan di tempat sambil terus dengar suara rute ulang itu. Bikin frustrasi banget. Pertanyaannya nih, saat kita merasa cuma jalan di tempat, apakah Tuhan itu benar-benar masih bekerja sih? Nah, ini menarik. Catatan dari Revive hari ini, yang ambil wawasan dari 1 Korintus 2 ayat 9, itu bawa semacam perspektif yang memutarbalikkan rasa frustrasi tadi. Oh iya, memutarbalikkan gimana tuh maksudnya? Gini, konsep utamanya tuh adalah apa yang nggak pernah dilihat mata, terus nggak pernah didengar telinga, dan nggak pernah timbul di dalam hati manusia, Mm-mm. ya justru itulah yang sebenarnya sedang disiapkan untuk Anda. Tunggu dulu. Kedengarannya sih puitis banget ya, tapi mari kita bicara realita deh. Oke, realitanya gimana? Ya pas tagihan lagi numpuk atau pas kita dapat kabar buruk dari dokter gitu, konsep kalau Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang nggak kelihatan tuh rasanya abstrak banget. Sangat abstrak ya. Iya kan? Gimana kita bisa benar-benar pegangan sama ide kalau ada rencana yang lagi jalan di balik jalan buntu ini? Itu protes yang wajar banget sih sebenarnya. Coba bayangkan sebuah permadani yang lagi ditenun. Oke, Permadani. Ya, dari bawah tempat kita berdiri sekarang nih, kita kan cuma lihat benang-benang gelap yang kusut dan berantakan kan? Iya benar, bentuknya acak-acakan gitu ya. Ya, persis. Itulah ketidakpastian dan kekecewaan yang kita rasain tiap hari. Kita maunya nuntut lihat gambar utuhnya sekarang juga. Pengen instan pokoknya. Betul. Padahal benang-benang gelap itu justru perlu ada supaya benang emasnya itu bisa kelihatan menonjol kalau dilihat dari atas. Ah, masuk akal, masuk akal. Iya kan? Logika kita tuh sangat terbatas sama apa yang ada di depan mata aja. Sementara Revive mengingatkan kita kalau di balik layar, gambaran besarnya tuh lagi dirajut dengan sangat presisi. Wah, oke. Tapi ya, kalaupun emang ada benang emas yang lagi dirajut, rasanya insting alami kita tuh tetap aja pengen, ngerebut kendali permadani itu. Bener nggak? Iya, kita emang pengen pegang kendali terus. Ya, karena pas lagi bimbang dan capek nunggu, godaan paling besarnya itu kan cari jalan pintas. Kita cari pelarian ke hal-hal duniawi, kompromi sana-sini, atau ya sekedar cari pegangan alternatif lah, asalkan kita merasa megang setir kehidupan lagi. Karena pada dasarnya kita tuh benci banget jadi pihak yang nggak berdaya di tengah ketidakpastian itu. Bener banget. Bikin cemas soalnya. Tapi justru disinilah letak instruksi krusialnya. Daripada kita habis-habisan energi buat nebak-nebak atau malah maksa nobak pintu yang jelas-jelas lagi ditutup, Heeh, terus kita harusnya ngapain dong? fokus kita tuh harusnya geser ke membangun keintiman sehari-hari dengan Sang Pencipta. Oke, Dan ini bukan sekedar anjuran spiritual kosong ya. Ada mekanisme real yang terjadi di dalam diri kita. tunggu. Mekanisme real kayak gimana nih maksudnya? Karena jujur aja ya, kalau cuma berdoa dan bangun keintiman, itu kan nggak langsung bikin saldo bank kita nambah hari itu juga. Iya, benar banget. Atau bikin masalah kantor tiba-tiba beres gitu aja. Nggak seinstan itu kan? Nggak instan, jalannya emang mungkin masih kelihatan tertutup rapat di depan mata Anda. Tapi keintiman itu mengubah cara Anda merespons masalah tersebut. Oh, jadi lebih ke respons kitanya ya yang berubah? Persis. Saat Anda sengaja ngeluangin waktu buat mendekat, Anda tuh sebenarnya lagi memindahkan fokus otak dan hati. Memindahkan dari apa ke apa tuh? Dari yang tadinya cuma fokus ke masalah yang nggak bisa dikontrol, jadi fokus ke sosok yang memegang kendali penuh. Wah, iya. Nah, perpindahan fokus inilah yang secara real bisa nurunin hormon stres dan kepanikan kita. Oh, jadi ada efek fisiknya juga ya Iya, ternyata. kedekatan itu fungsinya persis kayak jangkar kapal.
Dia emang nggak menghentikan badai yang lagi ngamuk di luar sana, Mm-mm. tapi dia mencegah kapal Anda itu terseret arus dan hancur nabrak karang. Wow. Jadi waktu tunggu dan fase rute ulang ini itu sebenarnya bukan sebuah hukuman ya? Sama sekali bukan. Berarti lebih ke ruang yang sengaja dikosongkan gitu supaya kita berhenti lari ke sana kemari dan mulai menambatkan jangkar tadi dengan kuat. Pastinya. Dan sebelum kita tutup nih, coba deh, renungkan hal ini. Oke, apa tuh? Gimana kalau rute ulang yang selama ini bikin Anda frustrasi itu sebenarnya bukan sebuah penundaan? Terus apa dong kalau bukan penundaan? Gimana kalau jalan yang tiba-tiba ditutup itu adalah satu-satunya cara buat melindungi Anda dari bahaya di rute asli yang nggak pernah Anda sadari? Astaga, itu benar-benar perspektif yang ngubah segalanya sih. Alih-alih nanya kenapa jalan Anda ditutup, sudahkah Anda pakai kebimbangan itu jadi alasan buat makin erat sama sang pemilik kehidupan hari ini? Betul banget. Seringnya kita terlalu sibuk nangisin pintu yang ketutup sih ya. Iya, sampai kita tuh lupa lihat, siapa yang sebenarnya lagi berdiri nemenin kita di depan pintu itu. Benar. Jadi, ingatlah, di tengah rasa bimbang dan benang-benang kehidupan yang mungkin kelihatan paling kusut sekalipun, Tuhan itu selalu menenun helaian harapan terindah untuk Anda. Indah banget. Nah, bagi Anda yang mau bergabung dan bertumbuh bareng KUR, silakan unduh aplikasi NDC di Google Store atau Apple Store. Tuhan memberkati.